Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman. Sampai bertemu lagi. Sekarang kita di Endotalks. Endotalks adalah podcast dari Perkeni, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia. Perkenalkan, saya Dr. Rizky Rifani, spesialis penyakit dalam. Saya adalah mahasiswa subspesialis endokrinologi, metabolisme, dan diabetes di FKUI RSCM. Baik, hari ini kita akan membahas tentang topik yang sangat menarik, tentang hipotiroid. Nah, sebelumnya sebenarnya kita telah ada 2 podcast tentang tiroid. Ya, podcastnya bisa nanti teman-teman scrolling ke atas ya. Nah, hari ini hipotiroid juga akan disampaikan oleh narasumber kita yang tentu tidak asing lagi bagi kita semua. Beliau ada Dokter Wiswandari Wisnu, spesialis penyakit dalam, konsultan endokrinologi, metabolisme, dan diabetes, serta pengajar di FKUI RSCM. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Rizky. Assalamualaikum teman-teman. Ya, hari ini kita akan bersama Dr. Wisnu membahas tentang hipotiroid, Dok ya. Mohon izin kita diskusi. Jadi mungkin langsung ke pertanyaan, Dok. Ya. Yang pertama adalah sebenarnya apa itu hipotiroid, Dok? Baik, hipo. Kalau kita dari kata hiponya aja udah kebayang ya, Dok. Kurang, ya kan? Hipotiroid. Jadi kurangnya hormon tiroid di dalam tubuh kita. Jadi kelenjar kita di leher ini mempunyai fungsi, yaitu kelenjar tiroid mempunyai fungsi untuk menghasilkan hormon tiroid. Kalau dia nggak aktif, atau kalau bahkan kelenjar tiroidnya udah nggak ada, ya jadinya kurang, yang kita sebut sebagai hipotiroid. Baik, kurang hormon tiroid, Dok ya. Betul. Penyebabnya, Dok, apa, Dok? Nah, penyebabnya sebenarnya kita bisa ada berbagai penyebab nih. Mungkin kalau dari sisi penyakit dulu ya, Dok, gitu. Kalau penyakit itu ada yang namanya penyakit yang paling sering mengakibatkan hipotiroid adalah yang kita sebut tiroiditis. Tiroiditis ini ada yang kita sebut untuk tiroiditis jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Jadi namanya yang pendek akut, yang menengah itu subakut, yang panjang namanya tiroiditis kronik. Semuanya bisa bikin hipotiroid, Dok, gitu. Tapi kalau namanya aja akut, cuman sebentar, Dok. Jadi hipotiroid sebentar, hipertiroid, hipotiroid, terus normal. Tapi jaraknya semua sebentar-sebentar. Ya, mungkin nggak lebih dari antara 2 minggu sampai 1 bulan. Sedangkan tiroiditis yang subakut, itu bisa agak lamaan, sampai 6 bulan. Jadi periodenya hipertiroid dulu, kita udah pernah bicara sebelumnya ya, mungkin kita nggak jelaskan lagi hiper di sini ya, Dok, kita. Kemudian jadi hipotiroid, habis itu normal lagi dalam waktu 6 bulan. Nah, yang terakhir yang panjang dan bisa seumur hidup adalah tiroiditis kronik. Itu ketahuannya biasanya udah langsung hipotiroid itu, Dok. Jadi hipotiroid yang karena penyakit sebagian besar adalah karena tiroiditis kronik, atau ada namanya, nama orang Jepang nih, tiroiditis Hashimoto. Nah, yang satu lagi adalah sebenarnya kita bilang ya antara penyakit dan bukan penyakit nih. Jadi dia hipotiroid karena kelenjarnya diambil. Karena kelenjarnya dioperasi atau diangkat. Diangkatnya karena sebagian besar karena kanker tiroid. Bisa juga karena yang lain ya, misalnya karena ada nodul besar walaupun bukan kanker tapi besar. Nah itu diambil. Kalau diambil, ya tadinya kan produsennya itu kelenjar tiroid. Nah kalau kelenjar tiroidnya diambil, tentu produksinya jadi nggak ada. Nah itu juga kita sebut sebagai hipotiroid juga. Jadi kayak pabriknya itu udah diambil gitu ya, Dok ya? Betul. Ya. Oh satu lagi nih, Dok, juga sebenarnya mirip-mirip sama habis dioperasi sih, itu pasca terapi yang kita sebut sebagai terapi radioiodine atau terapi nuklir. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang dengan hipertiroid, kemudian diterapi dengan nuklir. Nah akhirnya kelenjar tiroidnya menjadi seperti rusak gitu ya, dan akhirnya tidak bisa menghasilkan hormon tiroid lagi, dan lagi-lagi menjadi hipotiroid. Ya, baik, Dok. Jadi macam-macam sebabnya tadi ya, Dok ya, baik Betul. dari penyakitnya sendiri ataupun dari akibat dari tindakan yang memang harus dilakukan terhadap pasien itu ya, Dok ya. Betul. Nah, kemudian gejalanya apa, Dok, orang menderita hipotiroid, Dok? Nah, ini nih sebenarnya menurut saya ini seru banget dibahas gejala nih. Mungkin teman-teman bisa eee, menelaah lagi kejadian nggak ya sama badannya. Karena sebenarnya kejadiannya kayak orang, kalau menurut saya ini kayak orang capek aja. Kayak orang habis banyak aktivitas atau lagi stres berat. Kondisinya nih mirip banget. Pertama, misalnya ngantuk melulu.
Ya kita kalau mahasiswa kedokteran dulu habis jaga juga ngantuk mulu ya Dok, gitu kan. Kemudian, badannya gemuk padahal makannya sedikit. Itu emak-emak juga sering tuh ya, jadi serba salah nih, itu perasaan makannya biasa tapi gemuk gitu ya, itu juga sesuatu yang tidak biasa tentu ya harusnya ya. Kemudian badannya kedinginan terus, padahal orang-orang pada berkeringat tapi dia, kok kedinginan ya gitu. Itu juga aneh kan ya gitu. Kemudian kulitnya kering, ya jadi kedinginan, kulitnya kering, sulit konsentrasi, ya karena tadi, ngantuk melulu ya, kemudian dia juga bawaannya nggak bisa mendengarkan dengan penuh, nggak bisa konsentrasi karena bawaannya juga ngantuk melulu gitu. Mungkin sebagian besar kira-kira itu yang dirasakan. Jadi teman-teman bisa rasakan kalau gejala tersebut dominan atau terus-menerus nggak hilang-hilang, coba deh jangan-jangan hipotiroid. Ya, baik Dok. Dok, kalau makan nasi sedikit tapi nastarnya banyak itu makannya gimana? Oh itu kalau lebaran ya, nasinya sedikit tapi ketupatnya banyak. Tuh itu lain lagi gitu. Orang Indonesia ya Dok? Orang Indonesia kalau itu. Baik Dok. Nah, saya juga pernah dengar tuh kalau hipotiroid katanya orangnya agak moody gitu, bener nggak sih Dok? Moody itu berarti mood-nya naik turun gitu ya Dok ceritanya ya gitu. Sebenarnya baik hiper maupun hipo dua-duanya begitu Dok gitu. Jadi kalau orang yang, hipotiroid itu, cenderung ke arah seperti orang depresi gitu. Jadi, sedih gitu bawaannya gitu ya, tapi sebenarnya orang hipertiroid juga bisa gitu. Cuman hipertiroid mungkin lebih banyak seperti cemasnya, ansietas ya. Jadi ansietas sama depresinya ini mungkin bukan depresi bener lah, seperti mood depresi gitu ya, sedih melulu, terus tiba-tiba jadi excited banget gitu. Agak naik turun, tapi jangan salah, jangan ketukar sama bipolar karena ini bukan. Ini mood-nya aja ya, jadi nggak sampai kelainan, tapi mood-nya saja yang berganti-ganti. Betul sekali, tapi cenderung lebih afek depresi kalau untuk orang yang dengan hipotiroid. Ya tuh. Dok, berarti kalau hipotiroid ini dia kebalikan dari hiper ya Dok ya? Ya, Kerja tubuhnya itu melambat gitu ya Dok ya? betul. Kalau kita bicara mengenai hormon tiroid, tentu kita bicara mengenai metabolisme. Yang satu hiper, metabolismenya kebanyakan, jadi lebih aktif. Yang satu hipo, jadi metabolisme lebih lambat. Ya metabolisme lambat ya kita jadi lebih lambat lah gitu ya. Ya baik Dok. Jadi tadi kan hipotiroid itu berarti kerja tubuh melambat ya Dok ya? Ya. Itu kira-kira Dok ada pengaruhnya nggak terhadap kesuburan atau misalkan kehamilan jika orang berencana untuk hamil Dok? Baik, mungkin sebelum kita mengarah ke kehamilan, kita juga berbicara masalah menstruasi dulu kali ya Dok ya gitu. Jadi kalau kita bicara metabolisme tentu semua organ akan terpengaruh. Termasuk salah satunya organ reproduksi ya. Jadi kalau kita bicara wanita, ada haid yang bagus tentu akan lebih mudah terjadi kehamilan. Nah masalahnya orang hipotiroid itu terjadi gangguan pada menstruasinya. Jadi metabolismenya melambat dan itu malah menyebabkan orang kalau haid itu jadi lebih memanjang dan lebih banyak. Dengan kondisi begini terjadi gangguan hormonal yang menyulitkan seseorang dengan hipotiroid yang belum terkontrol untuk menjadi hamil. Apalagi terus hamil. Sebenarnya kalau dia masih hipotiroid belum hamil, buat pasien dan buat kita dokternya itu lebih aman. Karena kalau dia lagi hipotiroid terus hamil, itu sangat membahayakan janinnya. Jadi mendingan kita kontrol dulu deh. Jangan buru-buru hamil. Kalau masih hipotiroid, tunggu sampai bagus dulu hormonnya. Karena kalau terus lagi terus hamil, kita ngejar kecukupan hormon untuk janin susah. Apalagi di trimester pertama itu kan lagi fase perkembangan atau jadi organ-organ ya. Kalau hormon tiroid kurang, organnya nggak terbentuk. Nah, itu bahaya banget. Dok, jadi ada target ya Dok ya hormon untuk orang sedang hamil itu Dok berapa Dok? Ada targetnya. Oh, ada target. Orang yang sedang hamil tanpa sakit tiroid aja, itu gangguan hormon tiroid ada. Tapi masih dalam fase normal. Kenapa? Karena janin butuh hormon tiroid banyak, terutama trimester 1. Jadi kalau ada sedikit gangguan pada orang yang sedang hamil di trimester 1, jadi hipertiroid subklinis nyebutnya, itu nggak apa-apa. Jadi itu nggak sakit tiroid aja begitu. Apalagi orang sakit tiroid, tentu lebih spesifik lagi targetnya. Baik. Jadi kalau kontrol kebutuhan di hipotiroid harus sering-sering kontrol gitu ya, teratur gitu ya Dok ya? Iya. Baik. Nah tadi kan kita ngomong orang hamil Dok, jadi sebenarnya hipotiroid ini bisa kejadiannya ke siapa aja Dok? Dari dewasa atau misalkan anak-anak juga udah bisa kan Dok? Bahkan dari baru lahir Dok.
Tadi yang kita sebut tuh, kalau orang hamil kemudian tidak mengontrol kadar hormon tiroid ibunya dengan baik, anaknya juga jadi kurang. Nah, itu bisa menyebabkan bayinya lahir dengan kekurangan hormon tiroid yang kita sebut sebagai hipotiroid kongenital. Itu lebih harus secepatnya lagi ditata laksana. Periksanya di 48 sampai 72 jam pasca kelahiran. Jangan langsung dicek, Dok. Nanti yang dicek kalau masih 24 jam pertama, itu hormon ibu yang kebaca. Tunggu ya 48 sampai 72 jam. Setelah itu, dia kalau langsung diterapi, insya Allah anaknya aman. Gitu ya, kalau terjadi hipotiroid, anaknya diterapi dalam waktu cepat, itu aman. Bayangin ya, dari baru lahir pun bisa, Dok. Orang dewasa, sampai umur berapapun bisa. Dan pada orang usia lanjut ternyata sering, Dok, terjadi hipotiroid. Tanpa disadari. Coba nenek-nenek kita, ibu-ibu kita yang berumur 70 tahun, 80 tahun ke atas, ngantuk mulu nggak kayaknya? Iya kan ya? Makannya susah nggak? Iya juga, gitu kan? Nah, itu nyaru dengan kondisi hipotiroid gitu. Jadi kita seringkali kondisi-kondisi orang geriatri itu kita cek TSH-nya sebagai screening. Baik, Dok. Jadi siapa saja bisa. Ya. Nah, kemudian untuk pengobatan, Dok. Tadi kan dokter bilang ada yang autoimun ya, Dok ya, kejadian sendiri, kemudian ada yang setelah operasi misalkan. Itu pengobatannya bagaimana, Dok? Ya, kalau kita bicara kelainan tiroid kan kalau fungsi ada yang hiper, ada yang hipo. Kalau hiper macam-macam modalitas terapi. Kalau ini cuma satu, Dok. Cuman diterapi pakai hormon tiroid. Judulnya hormon tiroidnya kurang. Ya udah kasih hormon tiroid dari luar, diminum. Jadi itu artinya seumur hidup. Untuk yang tadi kelainannya seumur hidup ya minum obatnya seumur hidup gitu. Jangan takut-takuti pasien dengan mengatakan ini obat untuk seumur hidup ya gitu. Karena sebenarnya kalau saya bilang sih itu bukan obat jatuhnya. Itu hormon yang kebetulan pada kondisi hipotiroid itu nggak punya gitu. Orang yang udah diangkat kelenjarnya kan dia nggak punya lagi. Ya harus diganti dong dari luar. Jadi itu bukan obat Bapak Ibu. Teman-teman sekalian yang dikasih levotiroxin itu adalah hormon tiroid. Nggak usah takut. Berarti nggak usah takut nanti, oh aku nanti minum obat seumur hidup, ginjal aku gimana, Iya. gimana. Oh, itu paling sering tuh begitu tuh. Iya, kita tekanin lagi deh, itu bukan obat teman-teman, itu adalah hormon yang memang kita semua harus punya dalam jumlah yang cukup. Kalau nggak cukup, nanti metabolisme nggak jalan dengan baik. Baik, karena udah tidak punya hormonnya gitu ya, Dok ya. Betul, pabriknya udah nggak ada atau pabriknya rusak gitu. Nah, ini pertanyaan terakhir, Dok. Ya. Jika kebetulan sudah kena hipotiroid, Dok. Ya. Apakah pasien itu berarti harus cek darah sering gitu, Dok? Sering tuh kata-kata yang sangat subjektif ya, Dok, tapi kalau dibilang rutin iya jawabnya. Tapi sesering apa sangat bergantung pada kondisi dari seberapa berat kondisi hipotiroid dari teman-teman. Ya kalau misalnya dia baru operasi, ya kita harus segera meriksanya. Karena kan langsung diambil pasti langsung kurang, langsung nggak ada tuh hormon tiroidnya. Jadi langsung ngecek cepat. Tapi kalau tiroiditis Hashimoto yang memang prosesnya pelan banget, itu nggak perlu sering-sering, Dok. Nanti bosen juga ketemu kita dokternya gitu ya. Jadi ketemu 3 bulan, 6 bulan, gak apa-apa. Udah stabil pasien-pasien saya Hashimoto 6 bulan, Dok. Gitu. Menyesuaikan kondisi ya, Dok ya? Iya. Nah, mungkin nih terakhir plus 1, Dok. Sebenarnya tadi dibilang terakhir ya, Dok. Iya. Boleh deh nambah 1. Karena baru terlintas sih, Dok. Kebetulan, Dok. Jadi pasien itu juga sering nanya, "Dok, kemarin waktu bulan kemarin itu dosis saya misalkan 100. Ya. Kenapa bulan ini berubah ya, Dok ya? Kan harusnya sama aja gitu." Itu gimana, Dok? Iya. Ada beberapa kondisi-kondisi yang memang menyebabkan kebutuhan hormon tiroid pada seseorang itu menurun atau bahkan bertambah. Seperti katakanlah orangnya sakit berat. Sakit berat sampai dirawat di rumah sakit, itu hampir pasti kebutuhan hormon tiroidnya bertambah untuk memperbaiki kondisi-kondisi yang sedang sakit di organ-organ yang sedang sakit. Tadi kesimpulan kita hormon tiroid kerjanya metabolisme seluruh tubuh, ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi kalau ada yang sakit, butuh untuk diperbaiki, hormonnya berarti butuh berlebih. Gitu. Jadi ada beberapa kondisi memang kadang tapi nggak beda jauh biasanya, Dok. Paling butuh misalnya tadinya seminggu 700 gitu ya, karena kan setiap hari 100. Ya mungkin naik jadi 750, jadi 800 per minggu. Oke, jadi tergantung kebutuhan tubuh ya, Dok ya. Misalkan metabolisme meningkat, kemudian dia juga gimana kesehariannya, misalkan dia terlalu aktif kan perlu hormon juga ya, Dok ya. Betul. Heeh. Itu kita nggak bisa tebak ya, jadi memang harus periksa sih. Baik, Dok.
Baik, terima kasih Dr. Wisma atas podcast yang sangat menarik ini. Jadi, jelas sekali sudah disampaikan beliau tentang hipotiroid. Buat teman-teman semua, mudah-mudahan membuka wawasan lagi dan lebih aware kita semua. Dan pasien-pasien atau misalkan teman-teman yang bukan dari kesehatan, ada gejala itu, segeralah untuk kontrol supaya mendapatkan terapi yang sesuai. Saya tutup podcast hari ini. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.